Baik, selamat bertemu kembali lagi sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian. Saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat baik menurut saya, itu di Desa Cuntel, di mana di sekitar saya banyak kebun sayuran, mulai dari kol, lombok, stroberi, kemudian ada juga kailan, sawi, dan berbagai macam sayuran yang baik sekali. Dan di sini tumbuh dengan sangat bagus. Ya, baik rekan sekalian dan sahabat-sahabat. Hari ini adalah pembahasan dari Alkitab. Saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Sepanjang itu pembahasan, tetapi saya hanya akan mengambil beberapa bagian saja, khususnya tentang penabur yang menaburkan benihnya di beberapa tempat di mana benih itu jatuh, sehingga ada yang mati, ada yang hidup, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, baik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Rekan-rekan dan sahabat sekalian, ini sebuah perumpamaan yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada orang banyak yang datang untuk mendengarkan dan melihat bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengajar, bahkan mengadakan mujizat-mujizat. Ada yang sakit bisa sembuh, ada yang lumpuh bisa berjalan, bahkan mujizat roti dan ikan diperbanyak pun terjadi. Nah, banyak orang yang datang, banyak orang yang mendengarkan, dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ini. Sangat sederhana. Itu diceritakan tentang ada seorang penabur yang menaburkan benih. Saya ulangi kembali cerita ini, bahwa sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini kemudian datanglah burung memakannya, dan benih ini tidak sempat bertumbuh sama sekali, sehingga gagal tumbuhlah, ceritanya begitu. Lalu sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, tanah jenis ini berbatu-batu, tetapi punya tanah yang tipis, sehingga masih memungkinkan untuk tumbuh. Sehingga ketika dia tumbuh, oke, tumbuh. Tapi ketika terik matahari panas datang, karena tanahnya tipis, maka
bibit yang mulai tumbuh kemudian layu mati. Tidak jadi juga. Nah, sebagian lagi benih itu jatuh di semak duri. Semak duri itu berarti bahwa tanahnya cukup bagus, karena semak berduri itu tumbuh ya. Berarti tanahnya bagus. Tanaman bisa tumbuh di situ. Semak duri saja bisa tumbuh. Ada yang jatuh di situ lalu dia mulai tumbuh. Karena tanahnya bagus, maka semak duri pun juga tumbuh. Lalu benih yang tadinya tumbuh kalah oleh semak duri, maka benih itu yang tumbuh kemudian terhimpit dan mati. Yang berikut, benih jatuh di tanah yang baik. Tidak disebutkan di situ bahwa hanya tanah saja. Mungkin juga ada batu, mungkin juga ada semak duri, tetapi tanah itu tanah yang baik, sehingga ini tumbuh dengan baik, benih tumbuh dengan baik, lalu menghasilkan buah. Tadi hanya 1, kemudian ada yang menghasilkan 100 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 30 kali lipat. Sehingga benih ini menghasilkan. Nah, lihatlah bahwa benih yang tumbuh di tanah baik pun juga tidak tumbuh sama-sama menghasilkan yang namanya 100 kali lipat atau 60 kali lipat atau 30 kali lipat, tapi menghasilkan buah yang berbeda-beda. Nah, bagi kita, apakah hubungan perumpamaan ini dengan kehidupan kita sekarang ini? Hubungan dengan kita sekarang ini, pertama, kita perlu melihat apa makna dari benih yang jatuh di berbagai macam tanah ini. Apa artinya? Nah, dari situ baru kita bisa dapatkan apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini. Alkitab sendiri menjelaskan mulai dari ayat 19, 20, 21, 23, 22, 23 itu makna daripada benih yang jatuh di berbagai tanah macam itu apa gitu. Yang pertama, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di situ ayat 19 menyebutkan bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Si jahat merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini menggambarkan manusia yang membanggakan dirinya. Manusia yang percaya dirinya sedemikian tinggi sampai dia menjadi sombong dan tidak takluk kepada firman Tuhan. Orang jenis ini merasa ketika dia mendengarkan firman, saya tidak butuh, saya sudah cukup baik, saya tidak perlu untuk berubah lagi. Nah, bisa terjadi ada orang, halah firman Tuhan lagi. Atau mungkin kita pernah, halah firman Tuhan lagi. Sehingga bisa disebut bahwa firman itu mungkin kita dengar, tapi tidak masuk karena sudah lewat begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi orang jenis ini adalah ketika dia mendengar firman, dia suka, dia senang begitu. Dia mendengar, oh itu firman. Dia suka, tetapi ketika muncul macam-macam kondisi yang mungkin tidak diharapkannya, orang yang tadi yang mendengar firman, wow, tertarik, tetapi hanya sebentar saja, nggak fokus dengan firman, nggak serius dengan firman. Apa yang terjadi kemudian? Firman itu memang tumbuh, senang, tetapi kemudian tidak berakar
lebih dalam. Lalu firman itu mati, panas, katakanlah begitu. Artinya di dalam hatinya dia nggak mendapatkan tempat. Nah, orang dengan jenis ini, mereka tahu firman, pernah dengar tentang firman. Iya, saya tahu, saya pernah dengar orang berkhotbah, saya membaca, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kesulitan hidup datang, mulai nggak ada uang, mulai nggak ada beras, cita-citanya meleset, nggak tercapai, atau yang tadinya dia pikir dia sehat, kemudian dia menjadi sakit, menderita, atau mungkin dia mengalami kerugian, atau mungkin dia gagal, atau mungkin dia ditolak keinginannya, cintanya, dan seterusnya. Akibatnya apa? Dia mulai menyalahkan Tuhan. Wah, ini salahnya Tuhan. Wah, ini salahnya firman. Wah, Tuhan tidak mengasihi saya. Firman nggak berakar sehingga dia tidak mampu menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat. Dia tidak mampu menghadapi kondisi yang begitu di luar sangkaannya gitu. Dia pikir firman Tuhan itu baik, ikut Tuhan itu enak, sehingga oke lah saya terima. Tapi ketika masalah datang, hancur dia, kacau dia. Akhirnya imannya jadi pudar. Maka kehidupan kemudian kembali ke penderitaan seperti sebelumnya, bahkan lebih. Nah, di sini kita perlu berhati-hati. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Sebenarnya sikap saya terhadap firman jangan-jangan seperti ini. Ketika diperdengarkan saya suka. Ketika saya baca saya suka, tapi tidak betul-betul bertumbuh dalam hati, kemudian tidak betul-betul mempengaruhi dan menguatkan kita untuk menghadapi setiap masalah kita yang muncul. Yang ketiga, yaitu jenis benih yang jatuh. Itu di ayat 22 dijelaskan di situ, bahwa yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini lebih serem lagi. Jadi firman jatuh dalam hatinya yang bagaikan tanah itu, dia tumbuh, tetapi ada tumbuhan lain yang menghimpit, yang tumbuh bersama-sama, bahkan melebihi, sehingga tumbuhan ini mati, imannya mati. Kenapa? Karena dihimpit oleh beratnya beban tanaman yang lain, lalu dia mati, gak bisa menghasilkan buah, atau gagal, entah mati atau tidak mati, pokoknya tidak bisa menghasilkan buah dengan baik. Nah, bisa kita lihat di situ bahwa yang menghimpit dia disebutkan di dalam Alkitab ini adalah kekhawatiran. Kekhawatiran, memang ngomong-ngomong ya tentang kekhawatiran itu, seringkali dalam hidup kita kekhawatiran mengerjakan banyak hal. Ada orang yang karena khawatir sekali, akhirnya dia kerja begitu keras. Ada yang karena khawatir sekali, dia berdoa begitu keras. Padahal Tuhan sudah katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut, aku yang memelihara kamu, aku yang menolong kamu, aku yang menjaga kamu. Jadi tunggu dulu, bisa terjadi bahwa orang rajin, orang banyak berdoa, bahkan mungkin bukan karena dia taat kepada firman, tetapi karena dia khawatir. Para Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Di sini kita harus mengatakan bahwa stop khawatir, stop takut, stop terlalu takut sehingga mengerjakan lebih banyak hal karena kekhawatiran. Kalau begitu boleh kita khawatir boleh, tapi jangan menguasai kita, jangan menghimpit iman kita. Kita butuh khawatir, tetapi bukan sampai kita kalah oleh kekhawatiran kita. Kita boleh takut supaya kita berwaspada dan seterusnya, tetapi bukan mengalahkan iman kita. Karena terbukti kemudian bahwa ada orang yang khawatirnya setengah mati, takutnya setengah mati, lalu menjadi mati imannya. Tidak menghasilkan buah yang dituntut oleh Tuhan atau yang diharapkan. Kita perlu berhati-hati di sini.
Ada orang yang bekerja keras karena khawatir sampai dia lupa Tuhan. Ada orang yang berdoa banyak karena khawatir sampai dia lupa kerja. Kita harus stop di bidang itu. Kita harus berhenti untuk khawatir. Kita harus berhenti untuk bekerja keras karena kekhawatiran kita. Tetapi percayalah, lihatlah burung-burung di udara, dipelihara oleh Tuhan. Lihatlah bunga-bunga di sekitar, dipelihara oleh Tuhan. Lebih bagus pakaiannya daripada kita. Bunga-bunga lebih bagus. Burung-burung tidak khawatir karena Tuhan pelihara. Lah kenapa kamu yang mendengarkan firman justru malah khawatir? Justru malah takut. Ingatlah, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama kita. Kita boleh pakai hikmat, tetapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran kita, ketakutan kita. Coba lihat di situ. Kekayaan dunia, tipu daya dan kekayaan dunia. Jadi kekhawatiran menghimpit, kekayaan dunia yang menghimpit dia. Ternyata kekayaan itu bisa menghimpit dan membuat iman kita tidak bisa tumbuh baik dan berbuah. Hati-hati di situ. Seringkali orang beriman supaya jadi kaya, itu pun salah juga. Iman bukan supaya jadi kaya. Iman supaya kita bisa maksimal bekerja untuk Tuhan. Kalau dikasih kekayaan, itu anugerah. Kalau dikasih kemiskinan, itu juga anugerah. Kenapa? Ada orang berusaha setengah mati masih miskin. Ada orang yang berusaha biasa saja tetapi kaya, walaupun tidak bisa menikmati, itu pun anugerah juga. Maka, apa yang penting bagi kita? Jangan khawatir, jangan ingin kaya, karena dari situ bisa menghimpit iman kita supaya tidak bisa menghasilkan yang baik. Berikut, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, kita harap kita semua adalah yang seperti ini. Tanah yang baik, orang yang rendah hati, itu bagaikan tanah yang baik. Orang yang rendah hati, yang selalu bertanya, firman Tuhan untuk saya apa? Firman Tuhan berkata apa? Bisa terjadi bahwa Tuhan berbicara melalui Pak Pendeta, Pak Gembala, Ibu Gembala, teman kerja, teman kantor, adik, anak, bahkan orang kecil yang kita anggap hina sekalipun bisa menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, kalau orang yang rendah hati, dia akan selalu melihat Tuhan sedang bicara apa. Melalui ini, melalui firman ini, melalui pembicaraan yang tadi. Orang yang rendah hati, siap menerima firman Tuhan, siap melihat Tuhan berbicara kepada saya melalui apa. Tentulah firman yang saya maksud. Melalui siapa? Orang jenis ini, yang hatinya bagaikan tanah yang siap ditanam itu adalah orang yang bekerja dengan jujur, yang giat, bertanggung jawab, dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Sehingga ketika firman yang murni datang, hatinya terbuka, siap menerima, mau bertumbuh, mau berubah. Nah, sikap ini harus terus kita pelihara dari masa muda kita sampai kepada masa tua kita. Itu apa? Siap mendengarkan firman, siap merubah hati kita. Apapun itu, enak tidak enak, siap mengikuti firman. Hati yang begini yang kita butuhkan. Sehingga ketika firman nanti masuk, kita dengarkan, kita resapi dalam hati kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Mulai dari dalam rumah, suami istri dengan anak, ke tetangga di sekitar, orang lebih jauh, dan kepada semua dunia ini. Mulai dari dalam hati, dari dalam diri kita. Jangan berharap di sana berubah, di sini berubah. Mulailah dari dalam hati kita. Memiliki hati yang siap dirubah, hati yang siap ditanami firman, hati yang siap diberikan oleh pembaharuan dari Tuhan. Maka kalau sudah begitu, kita akan melihat bahwa pekerjaan adalah pelayanan. Kenapa? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jujur, setia. Dan pelayanan adalah pekerjaan. Bolak-balik begitu. Orang yang bekerja dengan sungguh, menganggap ini pelayanannya, maka dia akan menghasilkan hal-hal yang baik.
Orang yang bekerja dengan sungguh akan melayani dengan baik. Orang yang melayani dengan baik menganggap ini sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh dan harus dikerjakan dengan baik. Nah, rekan-rekan, sahabat sekalian, apa yang kita dapatkan dari sini? Kita tidak bisa memilih, saya hati yang ini, yang itu. Tapi ingatlah, kadang-kadang kita punya hati baik, bisa terjadi. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalam yang satu ini, jatuh ke dalam yang berikut, sampai yang kita menolak dengan keras, sekalipun itu firman Tuhan. Berhati-hatilah. Yang jelas firman Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui apa yang sudah tertulis. Namun dalam persahabatan kita, Tuhan bisa berbicara memakai sahabat kita, memakai pendeta kita, memakai gembala kita, guru, dosen, adik, saudara, dan seterusnya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan teguran kepada kita. Maka dari itu, milikilah sikap hati yang siap untuk dibentuk, rendah hati, siap mendengarkan, terlebih siap melakukan. Dengan begitu, dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah. Entah itu banyak, entah itu sedikit, yang jelas berguna bagi orang di sekitar kita. Dengan demikian kita bisa membangun masyarakat kita, membangun diri kita, orang di sekitar kita, dan terlebih daripada itu, Bapa di surga dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat, sampai bertemu di kesempatan yang lain lagi.